Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pagi ini saya sudah berada di Madrasah Sanawiyah Tarbiyatul Mu'alimin Kecamatan Padakembang. Nah, di sini saya bersama rekan saya Epin Kurniasi bersama rekan saya Bapak Rian Arani Nurdin akan melaksanakan kegiatan wawancara kepada salah satu guru yang ada di sini, yaitu terkait dengan tugas supervisi dalam pendidikan gitu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini, alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Ibu, salah satu guru senior dari Madrasah Sanawiyah Tarbiyatul Mu'alimin di Bendungan. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai beliau tentang pengalaman beliau seputar supervisi. Ya Ibu, bisa perkenalkan dulu siapa nama Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisur Laila, ngajar di sini di MTS Tarbiyatul Mu'alimin sejak tahun 192 sampai sekarang. 192, berarti ya. Sudah lama ya. Ada berapa tahun? 30 tahun berapa? 34 ya, 34 tahun ya, sampai sekarang. 3 ya. Oh, Masya Allah, pengabdian yang sangat luar biasa ya dari seorang guru senior. Nah, apakah Ibu sering disupervisi, berapa kali yang masih diingat gitu dari semenjak 1992 sampai 2025? Mungkin kalau ini pasti program sekolah ada tiap tahun ya. Supervisi, tapi ada kadang-kadang itu juga gitu pas kebagian jadi giliran gitu untuk supervisi di per tahun kebagian atau tidaknya. Jadi rata-rata setiap tahun itu ada kegiatan supervisi ya. Kalau boleh tahu siapa sajakah yang menjadi supervisornya? Apakah dari kepala sekolah, pengawas, atau siapa gitu? Dari kepala sekolah ada, kemudian dari kurikulum juga ada. Kalau boleh saya menyampaikan, saya pernah disupervisi oleh, kan ikut on in on gitu ya. Nah, pernah sama Pak Hidayat kalau tidak salah, dosen Unsil. Pernah juga itu. Terus kemarin terakhir di tahun 2024 ya, kami ikut AKMI juga AKMI. Langsung kan harus ada visitasinya ke kelas. Saya disupervisi sama Bu Dina. Oh iya, iya. Itu di yang terakhir ya di tahun 2024 ya, iya. 2024 waktu AKMI. Oh iya, waktu AKMI. Ya, kalau per tahun mah pasti kan ada gitu, pas giliran atau tidak gitu. Kalau per tahun. Menurut Ibu sendiri, apa yang dirasakan oleh Ibu atau guru-guru yang lain ketika supervisi? Apakah itu menakutkan, menyenangkan, atau deg-degan, atau apa gitu? Ya manusiawi, kalau deg-degan pasti ada gitu ya. Tapi kan itu juga untuk kemajuan kita juga gitu. Iya, gitu. Ya rasa mah pasti ada deg-degan atau gimana gitu. Cuman sudah di supervisi mah ya mencat bisul gitu. Jadi bercampur gitu ya Bu ya, rasanya bisa menyenangkan juga bisa menakutkan, deg-degan gitu. Oh ya, tapi kalau menurut Ibu sendiri secara jujur gitu, Ibu kalau disupervisi itu seperti apa? Kesannya apakah senang saya disupervisi? Alhamdulillah mungkin karena pengen gimana ya? Pengen ada lagi kemajuan saya gitu dalam mengajarnya. Diusahakan senang gitu, diusahakan senang dan harus senang emang supaya pas mengajar itu tidak tegang. Kalau tegang kan jadinya gugup atau gimana gitu. Menurut Ibu apa ya tentang para pengawas sekolah nih ya, biasanya kan yang mengadakan supervisor itu ada juga yang dari pengawas gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, pengawas yang pernah melakukan supervisi misalnya ke sekolah ini, itu kemampuannya seperti apa? Mungkin pengawas tuh udah pada berpengalaman ya, cuman
di sini saya belum pernah kalau sama pengawas gitu. Oh gitu. Ya, tapi kalau sama kurikulum gitu, udah. Kemudian ya kalau sama AKMI seperti itu ya dari luar gitu saya ya ikut-ikutan seperti kegiatan di luar kan ada on in on seperti ada PKB. Ya, jadi ikutan supervisinya di sana gitu mungkin. Kalau di saat akreditasi itu mungkin ada iya. di kelas gitu ya biasanya ya kemarin juga terakhir mungkin ya waktu akreditasi itu terakhir bukan waktu yang AKMI ya yang terakhir itu oleh siapa ya Pak siapa itu yang terakhir mungkin ya kebagian wae mungkin kebagian supervisi ada di supervisi langsung oleh asesornya asesor ya langsung lumayan deg-degan juga itu saya kan memegang nama baik sekolah juga gitu. Kalau di proses supervisi kira-kira saran Ibu untuk supervisi itu sasarannya apa gitu yang harus disupervisi misalnya tentang administrasi kelas kah atau tentang apa gitu atau tentang model mengajar atau metode mengajar di kelas tentang apa kira-kira kalau harus ngasih saran untuk supervisi di sekolah ini? Mungkin untuk supervisi pertama administrasi, ya administrasinya, kemudian model intinya model cara dia belajar mengajar di kelas gitu, supaya menarik atau bagaimana gitu. Ya jadi alangkah lebih baiknya misalnya kepala sekolah itu harus rutin juga mensupervisi ya Bu ya ke kelas gitu melihat ya mensupervisi guru yang sedang mengajar kemudian mengecek juga sistem administrasi yang ada gitu ya. Oh ya Bu sebelum adanya supervisi diadakan supervisi biasanya para supervisor itu memberitahu dulu atau tidak gitu misalkan dijadwalkan oh hari ini mau ada supervisi kemudian atau beliau itu datang secara tiba-tiba? Biasanya kalau mau supervisi itu dikasih tahu dulu, misalkan seminggu sebelumnya pasti dikasih tahu, kan harus ada kelengkapan mungkin supaya ada persiapan juga, nggak begitu kaget gitu. Harus ada persiapan juga kan, kalau mau supervisi ya. Ya jadi di pengalaman Ibu itu kalau supervisi biasanya dikasih tahu dulu, dikasih tahu jadwalnya. Soalnya biasanya kan beberapa ada di sekolah, di beberapa sekolah itu yang tiba-tiba datang. Jadi pengawas tiba-tiba datang ke sekolah mau supervisi gitu. Ada juga yang ada seperti itu. Cuman langka mungkin ya, jarang sekali. Kan pengawas mah mungkin paling sering sebulan sekali datangnya. Cuman kalau kepala sekolah mungkin kan sambil keliling gitu, keliling itu pasti melihat atau kalau itu kan kalau melihat seperti itu kan bukan supervisi. Kalau supervisi mungkin langsung datang ke kelas diam. Cuman seharusnya gitu kepala sekolah tuh keliling melihat oh ini lagi mengajar ini jadi kelihatan kosong dan mengawasi itu ya Bu ya jadi seperti CCTV gitu. Kepala sekolah itu berfungsi juga sebagai pengawasan di lembaga pendidikan gitu ya. Kira-kira kalau proses supervisi itu yang Ibu alami itu berapa lama waktunya? 2 JP. 2 jam pelajaran? Iya, 2 jam pelajaran. Lama juga ya Bu. Jadi pengawas itu di situ gitu. Ya, duduk bisa duduk di belakang bukan di tempat yang terakhir gitu di belakang. Jadi di depan saya gitu di depan di bangku yang terakhir ya di sana. Oh, jadi posisinya berduduk enggak berdiri gitu, enggak berdiri di sudut apa gimana? Bahkan sambil bawa kertas juga misalkan apa mengoreksi keadaan kita mungkin kalau lenggang mungkin mau apa ditulis takut lupa kali ya jadi bawa kertas atau kertas pengawasnya gitu jadi duduknya pengawas itu posisinya ada di belakang di samping di belakang tergantung pengawasnya dulu jadi di depan saya berarti di belakang murid-murid ya gitu di belakang murid-murid. Ada juga yang di samping, pernah yang di samping itu waktu sama Pak Hidayat di samping, jadi kayak nggak mengganggu gitu, nggak mengganggu emang ini juga nggak mengganggu, ini di pas belakang banget gitu, nggak jadi di belakang murid-murid, jadi kalau saya di depan, yang pernah juga di samping gitu, di samping saya gitu, jadi di depan, di pinggir, di pinggir.
Ya, jadi memantau gitu Iya, ya Bu memantau ya, di pinggir. dari sudut mana anak-anak proses belajarnya. Nah, disitulah ada pengawasnya gitu Iya, ya, gitu. biar kelihatan ya secara keseluruhan di dalam kelas. Pernah nggak Ibu sebagai guru itu minta disupervisi sendiri? Jadi bukan inisiatif dari supervisor, tapi Ibu yang minta Jarang. disupervisi gitu. Pernah nggak? Nggak pernah. Iya, nggak pernah kalau minta. Saya supervisi ya. Cuman kalau misalkan ada jadwal mungkin dan ya misalkan kan kalau mau program kepala sekolah ya ada supervisi misalkan tanggal sekian sampai tanggalnya bulan apa gitu. Suka gimana kalau saya duluan? Nah, boleh. Kalau misalkan minta saya di supervisi mah nggak pernah. Ya padahal itu bisa juga loh Bu Bisa, ya. iya bisa. Itu hal yang langka ya, guru yang minta disupervisi duluan, misalnya Iya, minta iya. ke kepala sekolah, Ibu saya mau disupervisi gitu. Luar biasa gitu. Seperti Iya, itu. iya. Dijelaskan bagaimana proses supervisinya gitu. Apa yang Ibu siapkan untuk supervisi tersebut, misalnya supervisi kunjungan kelas gitu. Iya. Apa yang disiapkan gitu, terus langkah-langkahnya seperti apa, proses pelaksanaannya seperti apa? Pertama-tama mungkin menyiapkan dulu RPP-nya ya, administrasi, kemudian alat bantu untuk nanti disupervisi di kelas gitu. Dan kita mau menggunakan alat bantu apa nih? Misalkan kalau misalkan mau dengan elektronik misalkan atau dengan infokus, tapi harus dipersiapkan dulu terlebih dahulu infokusnya. Atau mau langsung dengan media misalkan dengan kertas atau ditempel-tempel di itu mah suka langsung di waktu pas bagian jam pelajarannya gitu, waktu pas di supervisi. Jadi ketika di supervisi di kelas itu perasaan Ibu gimana? Ada di sedang mengajar gitu di kelas, kemudian ada supervisor yang duduk atau yang berdiri melihat Ibu, perasaan Ibu saat itu gimana? Ya untuk sekarang mah kayaknya biasa aja karena sudah berkali-kali gitu, jadi nggak begitu kaget gitu. Kalau pertamanya dulu ya lumayan ada juga gitu. Kalau sekarang mah ya mungkin sekolah teh sudah terbiasa dengan hal seperti itu ya. Iya. Kemudian setelah selesainya kegiatan supervisi, tindak lanjutnya seperti apa Bu setelah itu? Suka misalkan udah supervisi nih ya, kita kumpul lagi, misalkan diajak ke ruangan lagi untuk mengkoreksi, kemudian ataupun ada yang kekurangannya untuk menambahkan gitu, dikasih motivasi lagi lah gitu. Oleh supervisor tadi ya, kepada guru ya, kepada Ibu dan juga guru yang lain ya Bu. Yang itu. Setelah proses supervisi di kelas selesai, yang Ibu lakukan itu melanjutkan pelajaran di kelas atau keluar atau kemana? Kalau setelah supervisi kan jam mengajar kita sudah selesai, jadi kita nggak lanjut ngajar kan jadwal orang lain, maka kami mungkin sama supervisor masuk ke kelas atau masuk ke suatu ruangan ya untuk mengkoreksi. Jadi koreksi misalkan kekurangannya apa, mau dikasih masukan seharusnya seperti apa. Nah seperti itu tiap ini juga sama. Oh jadi tiap setelah melaksanakan supervisi di kelas itu berarti guru itu ya ikut juga keluar berkumpul dengan supervisornya gitu. Jadi untuk menindaklanjuti yang barusan gitu ya Bu. Kemudian setelah berkumpul di ruangan, sekarang di ruangan kantor ya, tadi antara yang disupervisi dengan supervisornya, itu apakah ada semacam komitmen untuk bertemu lagi atau untuk membuat jadwal lanjutan gitu? Untuk kegiatan tersebut? Kegiatan mah tidak, mungkin hanya sampai di sana, cuman ngasih masukan, oh ini harus seperti ini lagi gitu. Cuman nanti mungkin tahun depannya lagi pasti ada lagi, kan tiap tahun sudah terjadwal gitu untuk supervisi. Di antara nama kalau misalkan oleh pengawas atau itu yang sudah terjadwal mah dari kepala sekolah. Oh iya. Ya, jadi setelah itu lanjutannya itu ngobrol-ngobrol aja semacam diskusi gitu di kelas ya, mendiskusikan hasil
pengamatan, Pengamatan para barusan. supervisor tadi Iya. di kelas itu. Ya. Kalau dibandingkan dengan supervisi 10 tahun lalu ya atau 15 tahun lalu ketika Ibu mengajar kan sudah lama nih. Iya. Itu perbedaannya apa dengan kegiatan supervisi yang kemarin-kemarin, misalnya di tahun 2025? Kalau dulu mah kan mungkin karena mau di supervisi teh wah deg-degannya bagaimana gitu. Ya, mun istilahnya mah asal lebih baik menghindar gitu. Oh, gitu. Padahal kan enggak juga padahal kalau sudah dilaksanakan mah ya Plong sama gitu saja ya. gitu iya. Dengan kalau sekarang mungkin karena udah beberapa kali jadi ya alhamdulillah gitu. Ada ketenangan atau ya seperti biasa gitu. Jadi dalam hal psikologis mungkin ya kalau Iya. dulu 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu itu bisa saja ada guru yang ngumpet gitu ketika Kadang itu suka ada iya. oh ada iya. Iya. Ada. Atau ada alasan lu nggak bisa ke sekolah gitu ternyata Iya. padahal takut di supervisi gitu ya. Iya. Pernah itu pernah ya di sana. Iya, ada banget. Oh, ya, tapi untuk sekarang alhamdulillah berarti Alhamdulillah, sudah iya. pada apa lebih ini ya Bu, lebih maksimal juga ya persiapannya kalau untuk sekarang mungkin karena seiring dengan pengalaman bertambahnya pengalaman mengajar, bertambahnya pengalaman wawasan, ilmu dan lain sebagainya ya Bu. Alhamdulillah. Yang terakhir boleh Ibu berikan saran untuk kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan misalnya selanjutnya untuk di madrasah atau di sekolah ini? Ya, mudah-mudahan ya ini segala sesuatu yang sudah dijadwalkan itu terlaksana gitu ya. Jadi kalau mau di supervisi itu jangan orang-orang itu aja, jadi semuanya kebagian supaya merasakan gitu. Jadi, buat dia juga sebagai pengalaman gitu. Dia bisa jadi enak nih seperti ini nih di supervisi itu. Jadi jangan cuma jadi penonton aja gitu. Harus merasakan lah gitu. Ya, ada lagi Bu saran untuk supervisi di lembaga pada umumnya gitu. Baik Ibu, selanjutnya boleh Ibu berikan saran perbaikan untuk supervisi, untuk kegiatan supervisi di sekolah atau di lembaga pendidikan pada umumnya. Silahkan. Ya sebaiknya untuk kedepannya gitu ya. Untuk supervisi itu jangan hanya terjadwal di ya mungkin 1 tahun 1 kali gitu ya. Emang atau sudah dijadwalkan. Cuman sebaiknya seperti per bulan ya insya Allah mungkin kepala sekolah bisa datang ke sekolahnya, datang ke kelas melihat bagaimana perkembangan atau mensupervisi si A, si B gitu. Jadi jangan hanya yang dijadwalkan yang seperti biasa gitu. Seperti itu mungkin. Oh iya. Ya. Baik, terima kasih atas sarannya ya untuk supervisi di sekolah dan madrasah pada umumnya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya dengan semaksimal mungkin bagi madrasah yang belum melaksanakan itu gitu ya. Ya mungkin segala sesuatu juga harus ada supervisor gitu ya. Baik itu kan kebanyakan untuk sekarang itu supervisi dalam kegiatan mengajar. Cuman kalau misalkan dalam segi yang mananya, kalau mungkin model keuangan itu juga hanya pas akreditasi aja gitu. Oh ya Bu, saya mau menanyakan, manakah pernyataan yang paling tepat menurut Ibu gitu ya? Supervisi itu adalah memeriksa, supervisi adalah membantu, supervisi adalah mengawas, supervisi adalah mengobservasi, supervisi adalah menilai. Supervisi itu pernyataan yang tepat menurut Ibu. Bisa dikatakan observasi dan untuk mengawasi gitu. Observasi lah intinya, observasi modalkan kepala sekolah ataupun observasi pengawas gitu. Supervisinya observasi ke kelas gitu. Iya. Bisa juga kalau semuanya ya bisa juga sebetulnya semuanya dimasukin gitu ya Bu. Cuman menurut Ibu yang lebih kena itu adalah observasi. Ya, observasi. Malah kan kalau misalkan dalam seperti akreditasi kemarin kan, dia diobservasi nih ininya bagaimana cara mengajarnya gitu kan, berarti langsung terjun ke kelas gitu. Supervisi. Ya, baik, setelah itu berarti kan ada
koreksian ya, ada Iya, iya. ada Kalau semacam dikatakan- bantuan gitu. Kalau dikatakan seperti penilaian, ya kan oke ada nilainya gitu kan, itu nggak pakai nilai sih. Iya. Ya karena supervisi itu kan sebetulnya juga ya untuk membantu juga, Iya, kan membantu untuk membantu guru, perbaikan iya. segala hal yang berhubungan Iya. dengan Bukan untuk penilaian, pelajaran. Ya bukan Iya. untuk penilaian. Bukan untuk penilaian. Ya. Alhamdulillah kegiatan wawancara dengan Ibu Keis Nur Ayelah SAG dari Madrasah Sanawiyah Tarbiyatul Muallimin sudah selesai. Alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang kita bicarakan bermanfaat dan akan memberikan implikasi yang bagus ya, dengan serta akan memperkuat kegiatan supervisi yang selanjutnya akan dilaksanakan di berbagai lembaga pendidikan, khususnya mungkin di sekolah ini, di Madrasah Sanawiyah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun.